Sekitar kita atau mungkin kita ya, yang diutamakan ya 3 ta itu, tahta, wanita, harta. Sampai-sampai dengan mengutamakan itu, sampai-sampai menyebarkan atau membuat orang lain suka dengan kesesatan. Sampai-sampai begitu. Salah satu contohnya, kemarin ada yang karnaval itu menggotong patung babi. Untuk apa? Ya biar penonton karnavalnya itu senang dengan babi. Tidak jijik lagi dengan babi. Betapa babi itu ya ciptaan Allah, dinikmati orang lain sana. Itu tujuan puncaknya itu mungkin begitu. Kita nggak tahu, bahkan yang melakukan begitu itu ya nggak tahu. Insya Allah nggak tahu. Tapi think tanknya, skenario, pembuat skenario-nya itu tahu bahwa apa fungsinya baliho-baliho, pamflet-pamflet itu. Atau kemarin ada maskot pilkada serentak diarak. Kenapa maskot itu diarak? Ya biar orang tertarik. Oh, mensukseskan pilkada. Kalau ada baliho-baliho itu agar orang tertarik, biar dilihat, selalu dilihat, kemana-kemana melihat tokoh itu yang dipasang di baliho. Akhirnya pas harapannya nanti di bilik suara memilih orang yang di baliho-baliho itu. Menarik agar masuk ke otak hatinya orang yang melihat itu. Begitu juga patung yang diarak begitu itu. Tujuan akhirnya itu disenangi, kita simpati dengan itu, atau memaksa, nggak tahu di sini ya, di tempat lain memaksa warganya untuk mengikuti karnaval yang isinya begitu-begitu itu, yang joget-joget, yang ada seremonial yang dicurigai sebagai syirik, pakai apa seperti jaran kepang begitu itu, kalap-kalap gitu itu, dipaksa warganya tiap kakak harus keluar, kalau enggak denda 250.000. Nah, begitu itu ada seorang ustadz yang berkomentar betapa yang memaksa itu zalim. Harta yang ditarik itu tadi 250.000 per kakak itu haram. Kenapa kok begitu itu dilakukan? Ya senang-senang aja, semau gue, suka-suka gue. Nggak tahu tujuan akhirnya apa, nggak tahu. Yang jelas begitu itu nggak lepas dari 3 ta itu tadi. Tahta, wanita, harta, mempertahankan tahtanya. Aku loh dari RW, aku loh dari RT, aku loh dari camat, aku loh dari ini, ada di itu. Terus dengan jadi ini saya bebas memaksa rakyat saya untuk melakukan apa yang aku inginkan. Lupa bahwa 14 abad yang lalu Rasulullah berwasiat. Namanya wasiat kalau orang Jawa itu dipegangi erat-erat wasiatnya, nggak sampai ditinggalkan. Nah, itu Rasulullah menjelang wafat berwasiat, usikum, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Ia adalah puncak dari segala sesuatu. Kepala, ra'sukullah syai', kepala dari segala sesuatu. Kita belokkan sedikit ya. Kita kembangkan sedikit di surat Al-Kahfi ayat 32 33 yang saya bacakan tadi. Wadrib, dan berikanlah hai Muhammad lahum kepada mereka matalan, sebuah perumpamaan, rajulaini, 2 orang laki-laki, ja'alna, yang kami beri, li ahadihima, bagi seorang di antara keduanya. Bagi yang kafir ini diberi apa? Jannataini, 2 kebun, min a'nabin, yaitu kebun anggur, wa hafafnahuma, dan kami kelilingi kebun-kebun itu, binakhlin, dengan pohon-pohon korma. 2 kebun anggur yang dibelah sungai, tapi di luarnya ada kebun kurma.
mendani enake ya, punya tanah yang begitu itu. Wa ja'alna, dan kami buatkan bainahuma, di antara kedua kebun itu zar'an, ladang. Kebun di tengahnya ada ladang. Di luarnya ada dikelilingi pohon-pohon kurma. Dilanjutkan. Kiltal jannataini, kebun-kebun itu menghasilkan ukulaha, buahnya, walam tadrim minhu, dan tidak berkekurangan buahnya, selalu berbuah. Kebun-kebunnya itu selalu berbuah. Walam tadrim minhu syai'ah, sedikit pun enggak pernah berkurang buah-buahnya itu. Wafajarna, dan kami alirkan khilalahuma, di celah-celah kedua kebun itu naharo, sungai. Sumber airnya ada, semuanya bisa terairi dengan baik, sehingga selalu berbuah, enak, nyaman. Surga dunia yang dinikmati oleh orang kafir ini. Ada dua orang yang dijadikan oleh Allah perumpamaan agar kita mengambil pelajaran. Betapa yang satu, orang yang beriman ini mengagung-agungkan Allah, memuliakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan kehati-hatian dalam bersikap, bukan seperti yang tadi itu ya. Panitia-panitia mungkin karang taruna peringatan 17-an yang begitu-begitu itu enggak hati-hati. Itu enggak takut, mungkin saya enggak nodo ya, mungkin karena tidak takut kepada Allah sehingga memaksakan acara-acara yang tidak Islami. Padahal masyarakat yang dalam tanda petik diwajibkan ikut begitu itu, insya Allah mayoritas KTP-nya Islam. Banyak yang sholat, banyak yang aktivis masjid, dipaksa begitu. Sampai sedih mendengar di RT saya, di RW saya kok enggak begitu. Dia tanya, di tempat sampean ada gini ya? Enggak. Masya Allah, saya harus keluar, harus setiap satu anggota keluarga mewakili satu kakak itu harus keluar, kalau enggak keluar di denda segini. Zalim. Kenapa begitu itu? Diulangi lagi, karena enggak hati-hati dalam bersikap, enggak mengiringi rasa takut kepada Allah dalam bersikap. Nah, fungsinya peringatan yang disampaikan oleh mubalik, yang disampaikan oleh khatib-khatib ini adalah mengingatkan, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk mengadu domba, bukan untuk membuat jamaah masjid ini benci kepada panitia-panitia itu, bukan. Tapi kalau andai di sini ada salah satu panitia, diingatkan jangan begitu. Nanti kalau menjadi panitia jangan begitu. Dibuat acara-acara yang semuanya lega, semuanya enak. Kan nggak harus dengan suasana yang begitu. Kadang dimulai menjelang maghrib sampai jam 11 malam. Kapan maghribnya, kapan isyaknya. Kan bisa dimulai sejak jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam 10, jam 9 selesai.